لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sebelum Nabi SAW meminta rezeki yang halal, rezeki yang baik dan amalan yang diterima kepada Allah Jalla wa'ala, terlebih dahulu Nabi memohon kepadanya ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Seorang tidak akan mungkin memperoleh kebaikan dunia dan akhirat tanpa ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ini satu hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan dalam Sahih Bukhari yang beliau meriwayatkannya munfaridah. Bahwa Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia, ya rahmukallah. Maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini menyatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullah, wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh telah diberikan untuknya kunci kebaikan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang merugi di dunia ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kitab beliau menyatakan, ma min khairin fid dunya illa wa min atharil ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl. Tidaklah ada sebuah kebaikan di dunia ini melainkan sebabnya adalah ilmu agama. Sebagaimana tidaklah ada kejelekan yang terjadi di permukaan bumi ini melainkan sebabnya adalah kebodohan. Apakah kejelekan dalam bab akidah? Maka menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik atau akidah kufriyah yang khurafat, menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan bidah atau maksiat, melainkan kebodohan adalah sebabnya. Dan ilmu agama adalah sebab modal seseorang bisa menempuh perjalanan menuju surga. Tanpa ilmu agama, seorang tidak akan mampu menempuh sebuah jalan yang dapat menyampaikan dia ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka enggan mempelajari ilmu agama maknanya adalah enggan berjalan di atas jalan yang akan menuntun dia ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perumpamaan antara alim dengan abid itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya mereka para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak pernah mewarisi dirham dan dinar, tetapi yang mereka warisi adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh telah mengambil warisan mereka para nabi dan para rasul. Dan majelis ilmu agama adalah sumber ketenangan jiwa, penenang jiwa, penentram hati, penghibur lara adalah majelis ilmu agama. Ketenangan jiwa yang akan kita peroleh di dalam majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Majelis ilmu agama adalah sumber rahmat. Majelis ilmu agama adalah sebuah majelis yang dihadiri dan diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan menghadiri majelis ilmu agama sebab Allah menyebutkan nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka kalau kita ingin hati kita lembut, majelis ilmu agamalah tempatnya. Dan itu kita rasakan tatkala dulu kita tidak mengenal majelis ilmu agama, nikmatnya duduk di majelis ilmu agama, betapa kasarnya kita dengan istri kita, betapa kasarnya kata-kata kita dengan anak-anak kita, betapa kerasnya hati kita. Tetapi dengan sering kita menuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmu agama, otomatis kita akan lebih penyayang, akan lebih lembut kepada anak istri kita. Kita akan lebih penyayang, akan lebih lembut terhadap kedua orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, dan sahabat-sahabat kita. Itu otomatis. Maka syaitan tidak menginginkan manusia hadir di majelis ilmu agama. Karena seorang mukmin setiap kali dia hadir di majelis ilmu agama yang di situ disebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, pasti hati dia akan semakin lembut, akan semakin takut kepada Allah. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komentar.